Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau naik. Sampai hari ini, Jumat 15 September 2023, salah satu jenis beras eceran masih mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan Detikcom, di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, harga beras pulen naik dari 9.000 per liter menjadi 10.500 untuk kualitas bawah 11.000 rupiah per liter untuk kualitas medium. Akmal, salah satu pemilik agen beras di pasar tersebut, mengatakan kenaikan beras sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Di agennya harga beras yang paling naik adalah jenis pulen yang mengalami kenaikan Rp2.000 dan pandan wangi yang hampir menyentuh Rp3.000 per liternya. Mengapa harga beras mahal meskipun impor? Apakah pemerintah gagal mewujudkan ketahanan pangan? Lantas apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hatta, ekonom dari Fakta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hatta, ini kan masuki musim kemarau di Indonesia, harga beras secara nasional mengalami kenaikan. Seperti di wilayah Jawa Timur misalnya, beras premium harga rata-ratanya berada di kisaran 13.524 per kilogramnya. Harga rata-rata tertinggi beras premium di Jatim berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, yakni senilai Rp16.000 per kilogramnya. Apakah kenaikan seperti ini wajar, Bung Hatta? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menjawab pertanyaan yang disampaikan. Apakah kenaikan harga beras saat ini itu wajar? Untuk melihat wajar tidaknya, maka kita tidak bisa melihat dari sisi sebatas kenaikan harganya saja, ya. Maka kita perlu membandingkan dengan variabel yang lain, ya, indikator yang lain. Karena memang kenaikan harga beras itu kan ada banyak faktor, ya, ada banyak variabel yang mempengaruhinya, ada banyak variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau kemudian kita ingin menjawab apakah itu wajar atau tidak, maka kita harus melihat variabel yang lain dalam hal ini adalah berkaitan dengan jumlah orang miskin di Indonesia. Karena kalau kita melihat jumlah orang miskin di Indonesia sampai data terbaru di bulan Maret 2023 yang diterbitkan oleh BPS, jumlah orang miskin itu 25,9 juta orang. 25,9 juta orang, atau sebanyak 9,3%, ya, 9,3%. Ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi. Berapa parameter seseorang itu disebut miskin? Apa parameternya? Parameternya adalah konsumsi per bulan dia. Konsumsi per bulannya, ya, untuk basic needs, ya, kebutuhan dasar, ya, seseorang, karena BPS menggunakan basic needs approach, ya, pendekatan kebutuhan dasar, itu senilai tidak lebih dari 550
Rp550.000, sekitar 535 ribuan. Dengan standar seperti itu, 550.000, gitu ya. 550.000 eh, itu kan sangat sedikit ya per harinya, per harinya. Tidak lebih dari 20.000, tidak lebih dari 20.000 rupiah, 18 ribuan kurang lebih. Nah, maka kemudian ketika ditanyakan apakah ini wajar, ya itu tadi dengan melihat kemiskinan yang begitu rupa, gitu ya, kemiskinan yang begitu rupa, maka ini menjadi hal yang tidak wajar lagi dalam artian ini membebani masyarakat, membebani masyarakat. Mmm, apa, seperti itu. Nah, namun kemudian kalau wajar itu berkaitan dengan sebab berasnya sendiri, sebab kenaikan harganya sendiri berkaitan, faktor-faktor yang bisa menyebabkan kenaikan harga berasnya itu, nah itu nanti yang harus kita lihat, gitu ya. Apa saja sih, faktor yang mempengaruhinya, gitu. Nah itu, jadi bisa kita lihat dari sisi yang pertama, wajar apakah, berkaitan kita bandingkan dengan standar kemiskinan tadi, ya, seberapa miskin rakyat Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya memang saat ini, gitu ya, saat ini itu adalah eh, 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 apa, eh, karena faktor musim kemarau ya, yang bahasanya yang keren disebut dengan El Nino gitu ya. El Nino. Jadi panas, terik dan sumber-sumber air mengering ya, sumber-sumber air mengering. Em, Tentu itu mengganggu produksi pertanian ya, mengganggu, sehingga tidak tidak heran kemudian nanti ada gagal panen ya, gagal panen. Nah, itu ditambah kemudian ada faktor lain misalnya seperti tadi perang di Eropa Timur ya, yang belum 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 ada titik terangnya gitu ya. Terus bergejolak bahkan cenderung semakin keras eh, konfliknya gitu ya, perangnya. Eh, Tentu itu akan mengganggu rantai pasok ya, rantai pasok dari sistem pangan dunia, sistem pangan. Eh, yang kemudian itu belum diperparah oleh indikator atau variabel-variabel yang lain yang kemudian mempengaruhi eh, apa eh, defisitnya produksi pangan dunia. Ya. Di India konon mirip seperti di Indonesia, ya. Itu luas luas panen ya, luas panen dari padi gitu ya. Itu cenderung turun ya, seperti seperti halnya di Indonesia, seperti halnya di Indonesia. Luas panen turun ya, eh, sementara jumlah populasi sekarang semakin meningkat, itu kan faktor lain yang sedikit banyak pastinya akan mempengaruhi harga beras tadi. Gitu. Kita tahu populasi India itu sekarang sudah mengalahkan Cina. Ya. Jadi populasi India 2023 ini itu sudah mengalahkan Cina. Nah, populasi meningkat, luas panen berkurang, gitu ya, ditambah cuaca El Nino, ditambah kemudian konflik di Eropa Timur, gitu ya. Itu adalah multifaktor yang kemudian menyebabkan eh, apa eh, harga pangan dunia itu menjadi, kalau bahasa Indonesia itu sembako lah gitu ya. Sembako di dunia itu menjadi cenderung mahal ya, cenderung mahal. Kami sebenarnya punya beberapa data ya berkaitan dengan hal ini ya, dengan hal ini. Eh, Kalau kita lihat data dari tahun 2020 ya, mulai dari 2020
itu memang kenaikannya itu begitu tajam ya. Kenaikan harga pangan terutama beras ya. Harga beras di tingkat dunia ya, pada level dunia itu naik tajam. Kalau kita hitung dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020 sampai dengan 11 September ya. 11 September 2023 itu naik 25,8%. Itu harga beras di dunia. Harga beras di dunia naik 25,8%. Begitu pula di Indonesia ya. Di Indonesia misalnya kalau kita mengambil data tahun 2020 ya, Januari 2020 sampai dengan September 2023 ini itu kenaikannya kalau seluruh provinsi ya, secara rata-rata semua provinsi itu naik 18%. Jadi hampir mendekati angka 20% juga. Tertinggi itu adalah kenaikan kalau rentang waktunya itu adalah Januari 2020 sampai dengan September 2023 itu yang paling tinggi kenaikannya ya, itu adalah Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah itu 34%. Diikuti yang kedua itu adalah Kalimantan Selatan 30,35%. Nah, itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya. Kalau rentang waktunya 2020 Januari sampai dengan September 2023. Itu harga berdasarkan data resmi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang milik pemerintah ya, milik pemerintah. Jadi itu datanya ya, itu harga beras secara umum, artinya harga beras rata-rata dari beberapa jenis beras. Ada kualitas 1, kualitas 2, medium ya. Nah, itu harga rata-ratanya kalau diukur tadi 2020, 2023 yang paling tinggi kenaikannya itu adalah Kalimantan Tengah mencapai 34%, Kalimantan Selatan sampai 30,35%. Di bulan September 2023 ini sampai dengan tanggal 15 atau 16 ya. Itu yang paling tinggi memang harga tertinggi itu adalah di Kalimantan Tengah. Harga tertinggi itu adalah di Kalimantan Tengah 18.100 ya. 18.100. Nah, begitu ya. Jadi itu data kalau data rentang waktunya adalah dari 2020 2023. Kalau year to date dari awal tahun sampai sekarang di bulan September ya, itu yang tertinggi adalah kenaikan yang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur ya, NTT. Jadi kenaikan yang tertinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur. Kalau yang kita lihat rentang waktunya adalah Januari sampai September 2023. Itu 22,2%. Nah, itu ya. Jadi kenaikannya ini betul-betul mirip dengan pola yang ada di tingkat dunia tadi ya. Pola di tingkat dunia tadi. Dan perlu dipahami sebenarnya kenaikan harga pangan ini berdasarkan data yang kami himpun sudah kami olah ya. Kalau kita lihat data BPS ya, inflasi bahan makanan itu ya, termasuk makanan jadi ya, bahan makanan dan makanan jadi itu adalah inflasi ya. Ini data sejak tahun 2006 sampai 2019 ya. Jadi inflasi berkaitan dengan bahan makanan dan makanan jadi ini selalu menempati, kalau nggak nomor 1 dia nomor 2. Jadi dari 7 kelompok makanan bahan yang diukur tingkat inflasinya itu. Dari 7 kelompok itu, kelompok pengeluaran gitu ya.
Dari 7 itu nomor 1 dan nomor 2 itu adalah bahan makanan dan makanan jadi, itu dia bergantian tuh, inflasi yang tertinggi. Jadi saya pikir ini bukan hal yang mengejutkan ya atau mengagetkan. Kita kan suka terkaget-kaget gitu ya. Hmm. Data yang ada tampaknya itu sejak tahun 2006 yang kami miliki ini sampai 2019 gitu ya. Termasuk tadi yang data-data yang terbaru, itu bahan makanan dan makanan jadi itu adalah inflasi yang kalau nggak nomor 1 nomor 2. Hanya saja memang yang 2002 2003 ini kenaikannya itu memang begitu cepat. Kenaikannya begitu cepat. Kenaikannya begitu cepat. Nah, jadi kalau kita lihat track record ya, data-data yang ada ya, berdasarkan data-data time series yang kami miliki itu eh, apa bukan bukan hal yang mengherankan ya, bukan hal yang mengherankan. Nah, jadi begitu Mas Sos, berkaitan dengan pertanyaan apakah ini wajar atau tidak gitu ya. Iya, Bung Hatta, Ya, ini kan para pemangku kebijakan kita lihat memang terus berusaha melakukan normalisasi harga beras, seperti kebijakan impor beras, operasi pasar, dan lain sebagainya. Namun setahun lebih upaya itu dilakukan, nyatanya harga pangan tidak kunjung turun, Bung Hatta. Apakah kebijakan pemerintah ini tidak tuntas, salah, atau gagal untuk mewujudkan ketahanan pangan? ya, tidak tuntas, gagal, ya bisa dikatakan demikian gitu ya. Kalau berdasarkan data yang kami miliki tadi misalnya tadi tahun 2006 sampai 2019 gitu. Inflasi tertinggi itu disumbang oleh oleh bahan makanan dan makanan jadi dari 7 kelompok itu gitu. Itu yang tertinggi gitu, ya, yang tertinggi. Nah, eh, eh, apa terlebih kemudian kalau data yang kami miliki juga misalnya data yang kita miliki yang kami miliki misal 10 dari 12 tahun 13 tahun terakhir misalnya luas panen tahun 2010 ya. Luas panen tahun 2010 itu adalah 12,8 juta hektar luas panen padi ya. Ini menurut data BPS juga 12,8 juta hektar. 2021 setelah satu dekade lebih berapa luas panennya? Nambah atau berkurang? Berkurang. Minus 2,3 juta hektar minusnya luas panennya. Jadi hanya sekitar 10,5 juta hektar. Sementara populasi penduduk Indonesia itu bertambah berapa? 38,5 juta jiwa dari tahun yang sama tadi 2010 2021. Nah, luas panen yang minus 2,3 juta hektar tadi, produksi padi juga turun. Yang tadinya 65,1 juta ton tahun 2010, 2021 produksinya hanya tersisa 5,2 juta ton. Minus berapa? Minus 9,9 juta ton. Penduduk tambah banyak, produksi turun. Lah iya, mau gimana mau cerita mau menurunkan harga pangan. Produksi turun kok, produksi turun. Yang namanya harga barang, maka dia akan mengikuti hukum supply and demand, penawaran dan permintaan. Pasokan, penawaran lebih sedikit daripada permintaan, maka pasti harga akan naik. Pasti harga akan naik. Nah, gitu ya. Terus bagaimana caranya agar harga tidak naik? Akhirnya ujung-ujungnya impor. Itulah kemudian kenapa kita selalu saja impor dan impor.
2024 ini aja pemerintah sudah memastikan pasti akan impor. Pasti akan impor. Terlepas ya ada motif untuk nyari untung sebagai modal kampanye, entah apa gitu ya. Terlepas itu yang jelas itu adalah konsekuensi langsung dari apa? Dari produksi padi yang terus turun gitu ya. Atau jangan-jangan produksi padi turun ini memang dipelihara gitu. Ya, dipelihara agar terus dapat keuntungan ya dari impor dan keuntungan itu kemudian digunakan untuk kampanye. Wallahu alam bisawab ya. Jadi yang jelas datanya seperti itu ya. Datanya seperti itu. Iya, Nah, ya, lanjut ya lanjut. kembali kepada Oh, Mas Sos, silakan. ya, Bung Hatta. Kalau kita melihat tadi itu ada semacam indikasi bahwa solusi yang diberikan oleh penguasa saat ini adalah solusi yang sifatnya kapitalistik, gitu ya, yang hanya eh, yang ini tidak mengindahkan bagaimana kehendak atau rasa kemanusiaan pada masyarakat, hanya yang penting cuan, cuan dan cuan gitu. Nah, ini menunjukkan kelemahan negara dalam kedaulatan pangan. Ada beberapa pihak yang mengatakan seperti itu, bahwa solusi kapitalistik yang ditempuh oleh penguasa saat ini justru menimbulkan kelemahan dalam kedaulatan pangan. Apakah negara saat ini hanya menjadi regulator, hanya menjalankan regulasi yang mana hanya memenuhi arahan dari para oligarki atau para korporat? Lantas bagaimana solusi tuntasnya, Bung Hatta? Iya, tadi kami sudah menunjukkan ya data berkaitan dengan luas panen produksi padi dibandingkan dengan populasi ya, tingkat populasi. Nah, eee 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 eee, apa, padahal satu sisi pemerintah sudah ya begitu banyak mengatakan, "Oh ini untuk pembangunan, subsidi BBM, subsidi ini, itu uangnya untuk digunakan membangun infrastruktur," gitu ya. Kita lihat dana pembangunan untuk infrastruktur dari APBN dari tahun 2009 ya, dari tahun 2009 sampai dengan 2023 itu sudah mencapai 4.426 triliun. 4.426 triliun. Itu dana dana, anggaran infrastruktur yang sudah dikeluarkan sampai 2023 ini. Nah, terus kenapa kok soal beras makanan pokok saja kita kedodoran begini gitu. Padahal udah ribuan triliun untuk infrastruktur. Ini yang dibangun apa sih gitu. Urusan harusnya kan dari yang kebutuhan mendasar dulu ya, beras gitu ya. Terlebih Indonesia ini adalah negara agraris yang terkenal dengan pertaniannya. Ini benar-benar merusak akal sehat gitu ya, merusak akal sehat. 4.400 triliun infrastruktur sudah keluar habis, ya, dikorbankan rakyat dari subsidi BBM gitu kan. Berasnya naik juga gitu. Nah, ini artinya ada permasalahan yang mendasar, gitu. Ada permasalahan yang mendasar berkaitan dengan harga pangan ini. Nah, kami mencatat ada cukup banyak faktor yang menyebabkan sembako itu mahal, termasuk beras di dalamnya. Dari sisi produksi misalnya, kenapa produksi turun tadi? Oh, tanah pertanian jelas tadi ya, luas panen turun, ya. Sumber daya air, bagaimana sumber daya air? Sumber daya air, mari kita lihat. Berdasarkan data, ya, ini kami data dari Food Sustainability Index, ya.
Jadi Food Sustainability Index, indeks keberlanjutan pangan. Indeks keberlanjutan pangan ini adalah mengukur sistem keberlanjutan pangan di 78 negara termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, di sana ada 3 indikator ada 3 pilar yang dilihat. Salah satu pilarnya adalah sustainable agriculture. Sustainable agriculture ini adalah berkaitan dengan keberlanjutan pertanian, pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan itu salah satu di dalamnya itu berkaitan dengan permasalahan air. Permasalahan air. Ranking berapa Indonesia dari 78 negara itu? Ranking berapa? Berdasarkan pilar yang kedua ini, sustainable agriculture tadi. Indonesia ranking 71. Nyaris paling bawah. Dari sisi apa? Dari sisi sustainable agriculture. Bahkan kalau data yang kami miliki ini, ya, berdasarkan Food Sustainability Index ini, Indonesia ini berada di bawah Bangladesh. Gitu ya. Indonesia ini berada pada kelompok yang keempat, low. Ya. Low itu skornya 0,1 sampai dengan 60,5. Yang sangat tinggi, very high, gitu ya. Itu skornya 67,9 sampai 76,5. Jadi semakin tinggi skornya, berarti makin bagus. Keberlanjutannya itu makin baik gitu. Nah, Indonesia itu masuk kelompok yang keempat, kelompok yang low, rendah. Ya, skornya adalah 56,4. Berada di bawah Bangladesh, berada di bawah Zimbabwe bahkan. Zimbabwe itu berada dalam kelompok yang ketiga, medium dia. Berkaitan dengan sustainable agriculture-nya, keberlanjutan pertaniannya itu, atau pertanian yang berkelanjutan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah air gitu. Lah terus tadi yang 4.000 triliun itu bangun apa? Bangun waduk atau bangun nggak tahu kita ya. Bangun apa gitu. Ah, gitu. Itu terkait dengan sumber daya air, ketersediaan modal. Ya. Ketersediaan modalnya bagaimana? Dan memang disinilah yang memang juga salah satu persoalan tidak habis-habisnya ya, ketersediaan modal ini. Eh, apa eh, eh, di tengah sistem keuangan yang kapitalisme, orang lebih memilih menimbun uang di perbankan, deposito, ya, dan bermain di pasar modal, sehingga kemudian uang masuk ke dalam sektor real yang produktif itu sangat kurang. Data kami menunjukkan bahwa data kami menunjukkan sampai dengan bulan Agustus 2022, belum sempat kami update ini, 63% dana perbankan itu tidak produktif. Dana yang masuk ke perbankan itu tidak produktif. Ya. Hanya bunga berbunga saja tuh. Tidak produktif. Nah, itu data real ya, data. Itu berkaitan dengan modal. Sumber daya manusia. Nah, ini sumber daya manusia ini. Wah, harga beras murah. Harga beras murah, petani malas menggarap sawahnya. Ini kan persoalan klasik juga itu. Nggak selesai-selesai. Harga beras murah, petani malas. Terus gimana dong? Ya sudah, harga beras naikkan. Loh, kalau harga beras naikkan, begitu banyak masyarakat miskin. Kan nggak selesai-selesai itu. Nah, ekonomi syariah itu punya konsep yang tuntas. Ya, ekonomi syariah punya konsep tuntas. Misal tadi apa? Misal tadi adalah harga beras itu tidak boleh dipatok. Harga beras itu nggak boleh dipatok. Harga barang itu nggak boleh dipatok. Tetapi masyarakat diberikan jaminan baik secara langsung maupun tidak langsung, indirect maupun direct. Jadi keberlanjutan jaminan keamanan, kesehatan, pendidikan, termasuk sembako itu dijamin oleh negara menurut Islam. Sehingga apa? Sehingga kemudian harga beras yang mengikuti harga pasar itu tidak akan mengganggu masyarakat
umat secara keseluruhan begitu. Itu bukan menjadi hal yang dilema. Sekarang itu kan begitu dilema tuh. Kalau tidak dinaikkan, petani nggak mau nanam, nggak mau bersawah. Kalau dinaikkan, masyarakat susah makan. Nah, ayo pilih yang mana? Ekonomi syariah mengatakan harga barang itu mengikuti harga pasar. Adapun kemudian masyarakat yang miskin itu dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Duitnya dari mana? Oh, duitnya banyak gitu ya. Duitnya dari yang namanya kepemilikan sumber daya alam. Ya. Termasuk kemudian distribusi kekayaan yang tidak ribawi sehingga kemudian harta itu betul-betul beredar dengan terdistribusi dengan baik, terdistribusi dengan yang adil. Tidak ada kesempatan bagi orang kaya dengan cara deposito, nggak ada. Kalau dia ingin nambah uang, uangnya bertambah-bertambah, maka harus bagi hasil, profit sharing. Nggak boleh itu nambah uang begitu saja, beranak pinak uangnya, nggak bisa. Jadi ini ternyata ujungnya itu sampai kepada sistem keuangan ternyata, bicara tentang pertanian itu. Ditambah kemudian ternyata mekanisme pembentukan harga beras, komoditas beras itu di tingkat dunia itu berdasarkan apa? Gambling. Komoditas komoditas pangan itu, batu bara, energi gitu. Itu persis seperti di pasar modal, gambling. Makanya tidak heran, jangankan beras gitu. Kelapa sawit aja kita terbesar di dunia, mahal kok. Nggak bisa kita beli minyak goreng ngantri, apalagi beras yang terus turun produksinya. Ayo, itu kan data yang begitu nyata, data yang begitu real. Jadi itu kalau kita melihat akar masalahnya, root cause-nya ini, ternyata ini adalah persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Jadi persoalan sudah begitu kompleks, begitu sistemik gitu. Nggak bisa kita selesaikan, ya sudah subsidi dinaikin, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kira-kira gitu, Mas Sos, Iya, baik. berkaitan dengan Baik, terima kasih Bung Hatta atas penjelasannya. Memang ribet kalau kita tidak menyelesaikan secara sistemik gitu ya. Banyak sekali sambungan atau link-link yang itu harus terus diputus. ya. Kecuali kalau dari akarnya itu langsung dicabut. Baik, Betul. Bung Hatta, terima kasih atas pemaparannya. Semoga membuka mata kita semua dan juga harapannya para penguasa juga menonton acara ini dan menjadikan sebagai solusi atas problematika ketersediaan bahan pangan di negeri ini. Baik, semoga Bung Hatta keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah, Amin. dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.